Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpadli. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum ekologi preferensi tanaman terhadap pH. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH terhadap perkecambahan benih. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan terhadap perkecambahan jagung dan kacang hijau yang terhambat pertumbuhannya oleh larutan cuka dan larutan sabun atau larutan asam dan basa. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pH. pH atau power of hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Pengaruh berbagai pH terhadap tanaman mengikuti suatu pola yang tipikal. Walaupun ada perbedaan dari spesies ke spesies yang lain, pada intinya kisaran pH dibedakan atas asam, netral, dan basa. Asam basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dapat pula dikenal dengan ciri khas seperti asam mempunyai rasa masam, contohnya cuka dapur, vitamin C maupun jeruk nipis. Sedangkan basa mempunyai rasa pahit dan licin bila dipegang, seperti deterjen, pasta gigi maupun kapur sirih. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil pengamatan perkecambahan jagung dan kacang hijau yang diamati di dalam laboratorium dengan suhu ruangan yang sama, mulai berkecambah pada saat usia 2 hari, meskipun tidak semua. Pertumbuhan kecambah pada gelas kontrol atau pH normal lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan gelas yang memiliki pH asam atau basa. Benih pada gelas larutan asam tumbuh tidak sempurna, bahkan tidak ada yang tumbuh, karena pada pH rendah atau asam umumnya terjadi kenaikan Al3+ dalam larutan, yang berdampak secara fisik merusak sistem perakaran, terutama pada akar-akar yang muda, sehingga pertumbuhan kecambah menjadi terhambat. Konsentrasi aluminium dan besi yang tinggi pada larutan asam memungkinkan terjadinya ikatan terhadap fosfor dalam bentuk aluminium fosfat. P yang terikat oleh aluminium tidak dapat digunakan oleh tanaman. Sedangkan pada pH basa, kecambah jagung maupun kecambah kacang hijau tidak ada yang tumbuh. Hal ini terjadi karena tingkat kebasahan yang tinggi biasanya mengandung kadar kalsium yang tinggi, sehingga terjadi fiksasi terhadap fosfat. Dan tanaman pada pH basa seringkali mengalami defisiensi P. Hal ini menyebabkan unsur pakan banyak terikat oleh Ca, sementara unsur mikromolybdenum berada dalam jumlah banyak. Unsur Mo pada pH basa menyebabkan tanaman keracunan, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dalam keadaan tanah yang mengandung kebasahan yang tinggi. Dari pernyataan-pernyataan di atas, terbukti bahwa pertumbuhan kecambah sangat dipengaruhi oleh faktor pH. Berdasarkan hasil penelitian, jika kita menanam kecambah pada tanah yang terlalu asam atau terlalu basah, kecambah tidak akan tumbuh. Meskipun tumbuh, kecambah akan kurang sempurna. Kecambah akan tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH 7 atau netral.